Memang agak sulit ya kalau kita melihat dari berbagai macam perspektif kira-kira mereka yang terlibat atau masuk ke dalam gurita atau juga jurang kelam dari judi online ini apakah bisa kita sebut sebagai pelaku atau korban. Tapi mari kita dudukkan mereka bahwa mereka pun mungkin tidak mau kemudian ketagihan sampai jual harta, sampai kemudian banyak dampak keekonomian lainnya karena judi online itu dirasa memang sulit. Kalau sudah sekali mencoba pasti akan ketagihan. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam, mengingat Indonesia darurat judi online. Di studio TV One sudah hadir korban di sini yang sudah habis-habisan, hartanya habis hampir dengan 3 miliar rupiah pemirsa. Mas Erlangga, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Saya juga sudah tersambung dengan psikolog kita, Mas Iqbal. Saya mau sapa Mas Iqbal. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Jaja. Ya, Mas, ini sekarang saya mau bertanya kepada korban. Mari kita dengarkan ini bagaimana cerita Mas Erlangga di sini bisa menjadi korban judi online. Oke. Saya tuh pasti penasaran, apa istilahnya awalnya coba-coba lagu ketagihan atau mungkin memang ada teman yang mempromosikan ini untungnya gede, gacor, cuan atau gimana sih Mas? Boleh ceritakan? Kalau menurut saya awal orang bisa masuk ke judi online itu ya awalnya itu karena dia itu memang punya keinginan, awalnya pasti ada triggernya nih, baik dari ekonominya atau memang kebanyakan dari faktor ekonomi ya Mbak ya. Karena menurut saya kalau orang yang punya ekonominya stabil, pendapatannya baik, mereka agak susah lah terganggu atau masuk ke judi online itu. Jadi saat dia depresi atau keadaan ekonominya nggak stabil, justru malah itulah yang mudah. Kalau Mas Erlangga sendiri, awalnya coba-coba judi online itu ada temen yang untung gitu atau Ya. apa ya? Kalau informasi kayak teman untung atau informasi judi online itu sebelum saya main pun kita udah gampang banget kan dapat informasi itu. Oke. Jadi saya tinggal sebenarnya kita punya pilihan mau main atau tidak gitu. Tapi karena waktu itu kebetulan saya lagi kondisi kita lagi terkena dampak pandemi COVID-19 itu, kita banyak bisnis yang berguguran. Nah di situ saya akhirnya coba deh ke judi online. Sekali main itu berapa sih? Sekali main itu kita mulai dari Rp10.000 pun bisa, Mbak. Oke, kalau Mas 10.000. sendiri? Kalau saya waktu itu udah ya cukup lumayan lah berapa juta, 10 juta gitu. Pernah menang? Pernah. Menang paling banyak itu berapa juta? Itu saya nggak tahu ya, maksudnya nggak dihitung. Cuman yang saya bisa pernah satu kali main itu sekitar 50 atau 100 itu pernah sih. Sebenarnya apa sih motivasi judi online itu, karena apa? Berapa kali kalah, kayaknya rasanya pengen menang gitu, makanya coba terus, itu kenapa sih? Karena awalnya itu, nah mungkin orang menyebutnya itu namanya kecanduan ya. Nah saya mungkin mau lurusin sedikit nih Mbak, karena menurut saya nggak ada orang yang mau kecanduan di judi gitu. Mungkin karena mereka juga nggak mau nih, orang-orang yang udah dalam kondisi bermain judi online itu, mereka juga nggak mau di pola hidup seperti itu, mereka pasti mau keluar gitu dari situ. Nah, kenapa mereka kecanduan? Karena mereka kalah sebenarnya. Jadi mereka nggak bisa keluar tuh dari situ. Mereka nggak bisa keluar. Kalau Mas Erlangga sendiri judi online-nya apa itu jenisnya? Yang kayak gini nggak sih di HP? Atau di komputer? Ya, itu kan bisa kita akses di handphone atau di laptop ya. Jadi sifatnya private banget dan bisa dilakukan di mana aja Mbak. Itu yang bikin kenapa banyak banget ya. Ini saya nggak pernah ya. Ini pencet-pencet atau ada taktik khusus sih? Oh, itu pencet-pencet aja, Mbak. Ya kita kayak nyari keberuntungan aja sih. Jadi nggak ada ilmunya dong ya? Kalau yang dikasih lihat ini sih nggak ada. Tapi ada kartu juga, slot atau apa gitu? Kartu juga ada. Kartu Mas, ada. kalau Mas mainnya tipe yang mana aja itu? Apa semua? Waktu itu saya main semuanya aja sih Mbak. Tergantung kita mau main kartu kah atau apa gitu. Nah ini kita apa? Kita setor ke akun kita uang atau kayak gimana sih? Ini sistemnya deposit Mbak. Gitu. Nah depositnya ini juga sekarang tuh udah sangat mudah, real time. Jadi malah bisa pakai QRIS juga, bisa pakai virtual account. Dan saya tahu itu kan transaksi resmi ya, kenapa bisa buat berapa sih depositnya gitu. Biasanya? Deposit itu minimalnya itu 10.000 aja kita udah bisa main Mbak. Kalau Mas Erlangga? Ya 1 juta, 10 juta itu bisa. Sehari bisa main berapa kali? Pas orang lagi kondisi benar-benar mau main itu tuh ya, kondisi kecanduan itu nggak berapa kali sih, biasanya tuh dari malam gitu sampai pagi, nanti pagi aktivitas lagi. Kurang lebih kayak gitu. Pernah nggak satu hari itu nggak main judi, terus apa yang dirasa? Gelisah kah?
Bukan kita gelisah karena nggak main judinya, Mbak, sebenarnya. Tapi gelisah karena kalau kita ninggalin itu permainan karena menang, ya kita nggak perlu gelisah gitu. Iya. Tapi kan di sini kan kita kalah. Nah, sebenarnya itu yang bikin gelisah kekalahannya itu Nah, sih. Oke, kalau Mas Erlangga sendiri, kalau tadi kan jelasin karena faktor ekonomi. Kalau Ya. Mas Erlangga kan secara ekonomi mampulah, mapan lah. Kenapa main judi? Karena saat COVID-19 itu kan bisnis drop, Mbak. Oh, Jatuh, oke. terus kita mau apa bahasanya ya, nggak siap lah untuk kondisi itu. Oke, apa sih bisnisnya kalau boleh tahu? Bergerak di Ya, bidang apa? retail. Retail, Ya. baik. Sekarang saya menanya ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, ya ada faktor kondisi perekonomian masyarakat yang memang bermasalah sekarang, banyak orang susah, ada efek iming-iming dapat untung dengan judi online, muncullah korban. Tapi ada juga faktor bahwa karena kalah inilah sekali coba, ada rasa ingin menang. Penjelasan psikologinya seperti apa? Ya itu disebut dengan adiksi ya, bahwa ketika dopamin memenuhi otaknya, ketika orang itu terus-menerus melakukan sesuatu kegiatan yang berulang dan itu membuat dia bahagia, itu akhirnya dia kehilangan rasa sensitivitas, sehingga terlalu fokus dan akhirnya dia kehilangan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupannya. Jadi sama seperti orang narkoba, sama seperti orang kecanduan video porno, sama seperti orang kecanduan alkohol, dia tidak bisa melepaskan kecuali dengan intervensi-intervensi psikologi. Jadi yang membuat mereka itu selalu terus ingin adalah harapan bahwa ini bisa kaya instan, ada untung gitu ya. Makanya judi online ini sepupunya adalah pinjaman online. Kenapa? Karena mereka biasanya penasaran dan pinjaman online adalah cara yang instan untuk mendapatkan uang. Jadi kecanduan judi sama seperti kecanduan game, sama seperti kecanduan film pornografi dan lain-lain. Jadi mereka kehilangan nilai-nilai. Apa ciri-ciri yang membedakan kecanduan dengan yang tidak? Yaitu mereka mengabaikan kehidupan sosial. Bahkan mereka tidak sampai mengurus dirinya. Mereka hanya fokus ke itu saja, karena ada harapan tadi. Dan memang banyak judi online ini terjadi di negara-negara berkembang, di mana orang ingin kaya secara instan. Ya, dengan kemudahan ada yang dapat dari warisan maininnya, ada yang dari uang PHK, pesangon gitu, ada dari uang pensiun. Dan beberapa klien saya akhirnya mereka menghadapi gangguan-gangguan kecemasan, depresi baik. akibat judi online ini. Oke, saya minta lagi diceritakan lagi dong Mas Erlangga, sampai kemudian jual barang atau aset karena judi online itu kayak gimana? Kok bisa gitu loh? Ya, saat kondisi itu kita mungkin nggak punya kontrol penuh nih sama diri kita kan. Kita udah dikuasai Apa sama yang dijual pertama kali barang hawa itu apa? nafsu gitu ya. Mungkin yang cepat aja liquidnya gitu. Mungkin kita punya elektronik, kita punya logam mulia mungkin yang cepat aja liquid gitu. Itu kita jual dan kita nggak akan berhenti atau kita nggak akan sadar kita dalam suatu kondisi kecanduan jangka panjang yang akhirnya menghabiskan barang kita. Kita baru sadar saat udah nggak ada lagi yang bisa dieksekusi. Waktu itu jual barang atau aset itu niatannya tuh apa sih? Menutup kerugian sebelumnya atau? Ya, itu aja, menutup kerugian terus jadi bola salju makin gede. Sempat berpikir untuk mau berhenti nggak sih? Itu tadi kita kayak gimana? Kita nggak bisa berhenti di tengah-tengah gitu. Misalnya contohnya kita udah habis 40% lah dari uang kita gitu. Itu kita kayak nggak akan ikhlas gitu. Kita nggak bisa berhenti di tengah-tengah nih. Akhirnya pemikiran yang kayak gitulah yang bikin kita habis. Oke. Ada nggak sih sistem dari judi online ini juga mungkin bisa dapat keuntungan kalau kita merekomendasikan ke teman atau kode referral gitu seperti itu? Kalau sistem referral ya itu udah pasti ada sih Mbak. Oke. Udah pasti ada sistem referral. Apa jangan-jangan Mas Erlangga juga modus kode referral dari teman juga? Kalau dari kalau misalnya dari teman ke teman atau saya itu saya rasa ya biarpun ada referral itu tapi nggak akan terlalu besar. Justru yang punya pendapatan besar dari referral itu beberapa influencer atau yang langsung bekerja sama dengan pihak judi online itu untuk memasarkan gitu. Seberapa besar faktor influencer merekomendasikan judi online itu Mas tertarik? Ini kan aplikasi banyak banget loh. Ya. Kalau ngomongin spesifikasi ke influencer aja saya nggak bisa jawab Mbak ya. Ya. Cuman banyak kan faktor-faktornya nih. Nggak cuma influencer, tapi juga ads juga, terus juga website-website yang mungkin belum diblok, kemudahan transaksinya kayak deposit tadi gitu.
Mungkin anak kecil dengan uang 15.000 dia ke tukang voucher untuk deposit itu udah bisa. Nah, saya tuh juga bingung ya. Ini kan judi online itu ibaratnya love and hate relationship dari negara kita ya. Di blok nanti muncul lagi, di blok nanti muncul. Kalian punya grup WhatsApp gak sih? Ah, ini di blok nanti coba yang ini gitu. Macam-macam muncul setiap hari beda-beda aplikasi itu bagaimana? Kalau kita sih, kalau seperti yang Mbak bilang gitu enggak ya Mbak ya. Karena itu jadinya malah kita jadi reuni tentang judi online. Enggak, itu biasanya kita riset aja sendiri. Oh, gitu. riset sendiri, jadi nggak ada grup WhatsApp ya? Nggak ada, kita Oke. riset sendiri. Tapi karena Ada komunitasnya nggak? biasanya itu pas proses kita mau berhenti tuh, kita bikin komunitas yang curhat-curhat gitu. Kalau udah menang udah, sendiri tuh, kalau lagi udah. main sendiri. Ini nggak sih? Kalau ini apa? Dijelaskan ini permainan apa lagi nih? Ini Oke, Mas, permainan anak-anak penghancurnya. Ini penghancur utamanya nih yang Yang slot-slot tadi? itu. Oh, slot ya. Kalau Iya, kalau ini kan kartu nih. Cuman yang penghancur utamanya sih yang slot tadi itu. siapa yang mana aplikasi yang paling banyak? Dari tadi contoh-contoh yang paling banyak ambil keuntungan atau mungkin yang paling banyak diikuti orang lah? Kalau saya melihat saat Ini? ini, yang slot seperti ini, karena dulu itu kan orang taunya judi itu kan kartu. Heeh. Slot itu ya mesin. Ini kan spin-spin aja nih berarti permainan kayak anak-anak gitu. Jadi Ini- gambarnya harus sama. Kayak slot machine ya, betul. Gambarnya harus sama. Nanti udahlah Mbak, jangan tahu, bahaya lah Sedih ya? kalau tahu. Iya, pasti bahaya. Nggak usah diajarin. Penghancurnya soalnya ini. Berapa sekali menang kalau kayak gini nih? Tergantung nih. Ini kita tuh bisa maksimal itu sampai bet di 1 juta Mbak. Jadi Mbak bayangin aja Mbak mencetin 1 juta, 2 juta, Waduh, 3 banyak. juta. Semakin banyak kita taruh uang di sana, keuntungannya itu makin besar atau Makin peluangnya besar, makin makin besar. Betul. Bukan peluangnya, keuntungannya. Keuntungan yang makin besar. Betul. Nah, kalau misalnya kayak gini menang, itu langsung dicairkan ke akun kita. Ke akun kita. Ya buat judi lagi dong habis itu uangnya kan? Betul. Aduh, kapan untungnya? Ya, betul-betul. Jadi Ya. kita pun kalau narik ke bank kita pun pasti nanti akan masuk lagi ke situ. Aplikasi ini akan ada terus setiap hari atau mungkin juga tricky juga si korban judi online ini. Hari ini ada tuh besok udah diblok sama pemerintah atau gimana? Nah, kita kalau bicara blog ini ya, saya merasa yang di blog ini domainnya nih Mbak. Tapi isinya tuh akan sama aja. Uang Jadi kita nggak hilang? enggak. Maksudnya isi dari websitenya itu kayak main kucing-kucingan aja Mbak. Uang kita hilang nggak sih kalau Enggak, bisa di delete gitu nggak? Enggak, saya seumur umur ya dulu, kayak promote nggak pernah ada kecurangan di situ Mbak. Justru itu anehnya tuh Mbak. Iya, nggak dicurangi aplikasi tapi nggak tapi untung. permainannya itu ya justru. Nah, Mas, saya tuh pengen tahu, ini kan pemerintah berupaya ini untuk bikin satgas khusus memberantas judi online. Kira-kira efektif nggak ya? Kalau judi online ini kalau sekarang harusnya sih bisa efektif ya Mbak ya. Karena menurut saya judi online ini masih efek dominonya ini masih panjang. Ini baru efek domino awal nih. Kalau di awal ini kita udah stop, kita udah aware dengan adanya satgas itu, mungkin kita bisa menghambat adanya efek domino yang lebih besar lagi. Oke, kalau Mas tahu nggak sih kira-kira ini yang bikin aplikasi ini siapa gitu? Mungkin ingin cari tahu gitu. Pernah nggak sih? Saya pernah cari tahu dan ini mudah untuk dicari tahu. Jadi untuk gamenya itu sebetulnya ada developer yang utamanya lah dia. Jadi kenapa setiap kita lihat website-website yang berbeda-beda tapi isi gamenya sama? Karena oke. website-website itu dia menginduk ke satu provider game. Berapa lama sih jadi korban judi online ini? Berapa tahun? Saya main itu sekitar 2 tahunan ya Mas. Cuman 2 tahun. yang bener-bener peaknya Habis-habisan. ya itu mungkin di 6 bulan itu juga udah nggak Kalau sekarang hitungannya berhenti udah berapa tahun ini? Ibaratnya sober lah ya. sober ya, udah setahun lebih Udah dikit setahun lah ya. ya. Nah, saya tuh penasaran, waktu terlibat di judi online itu, masa nggak ada keluarga yang nasehatin? Kan udah kelihatan itu ya, aset dijual satu-satu. Betul. Jadi kalau kita balik lagi ke yang tadi abang tadi info ke kita kan menutup diri secara sosial itu ya. Nah Oke. itu kita sebenarnya mungkin orang di sekitar kita tahu ini sakit nih orang. Tapi kita sebagai subjeknya itu kita menolak dukungan itu. Gitu. Misalnya teman atau orang tua kita udah menawarkan dukungan secara halus kayak jalan yuk, keluar yuk, nongkrong yuk, di luar yuk, tapi kita mengisolasi diri. Kita menolak dukungan orang yang sebenarnya mau nolong kita, tapi kita nolak. Itu bahaya juga tuh. Mas Iqbal boleh berikan komentar, istilahnya gini, karena saya punya teman ya, yang mungkin istrinya juga marah kepada suaminya yang terlibat judi online. Tapi ketika dikasih tahu, justru malah korbannya itu suka marahin, sok tahu gitu, nanti kan juga akan menang, ini kan kecil-kecilan. Nah, pola-pola seperti itu bagaimana?
Ya itu disebut dengan adiksi ya, bahwa ketika dia kecanduan, sama seperti orang narkoba, sakau itu nggak bisa dibilang berhenti, dia harus mendapatkan dan cara apapun. Untuk itu memang perlu pendekatan kompleks yang holistik ya, baik dari pendekatan agama, baik itu pendekatan dukungan sosial, rekan sebaya, baik itu intervensi psikologi, konseling. Karena memang ketika orang sedang kecanduan, dia tidak ada cara lain selain memenuhi keinginannya. Dan ini tentu saja berdampak kepada kesehatan mentalnya. Makanya harus perlahan-lahan. Misalnya dengan pola bergaul, mulai bertemu masyarakat, olahraga, ya, atau kemudian juga memulai dengan pola-pola seperti mencari inspirasi dari tontonan, dari ceramah dan lain-lain. Ada banyak, saya punya seorang anak yang dia itu kecanduan gitu ya, lalu dia bisa sadar gara-gara mendengar ceramah seorang ustadz. Walaupun dia membuka YouTube itu nggak sengaja gitu loh, tapi dia langsung kejar orang tuanya minta maaf dan akhirnya dia sadar. Jadi banyak orang mudah itu masuk dengan pendekatan spiritual karena setiap orang itu butuh yang namanya nilai-nilai dalam dirinya. Jadi menurut saya memang peran keluarga penting ya. Bagaimana keluarga ini memberi dukungan ya. Ketika ada anggota keluarganya yang menghadapi kecanduan, maka yang perlu adalah dukungan sosial. Bagi mereka tetap bersama, saling menguatkan, saling memberikan dukungan sehingga anak ini bisa keluar dari kakinya yang terjebak di dalam lubang. Jadi tapi terjadi banyak sekarang memusuhi, mengusir ya, atau juga bahkan ada yang membakar gitu ya. Ini memang akibat dari lemahnya kemampuan coping behavior. Jadi menurut saya memang sudah saatnya Indonesia ini memiliki pusat rehabilitasi kecanduan internet. Ya. Bisa termasuk kecanduan game online, termasuk kecanduan pornografi dan lain-lain. Karena di beberapa negara seperti di Cina itu sudah punya pusat rehab adiksi internet, yang mereka itu berada di sebuah tempat dengan pendekatan semi militer, lalu mereka di sana mendapatkan pengobatan medis juga termasuk dengan konseling psikologi. Jadi saya melihat memang ini sudah darurat, bukan hanya judi online, ada juga game online, ada juga film, ya. Saya mendapati banyak ada juga mahasiswa yang berhenti kuliah, drop out gara-gara kecanduan film. Dia nggak mau keluar rumah, nggak mau keluar kamar, nggak mau ketemu orang. Ada juga kecanduan game yang berdampak kepada kekerasan. Dan nanti ujung-ujungnya adalah menghadapi masalah kesehatan mental. Bisa jadi dihubungkan dengan angka bunuh diri, bisa jadi dihubungkan juga dengan angka kekerasan dan kriminalitas. Ketika mereka nggak punya uang, maka mereka mencari jalan, termasuk dengan melakukan pencurian, begal, dan lain-lain. Jadi di mana ada tinggi angka judi online, di situ juga mungkin angka kriminalitas meningkat. Baik, ya nanti saat lagi saya mau tanya kepada Mas Erlangga, ini Anda harus dengar nih saat lagi pemirsa, bagaimana tips dan saran dari Mas Erlangga supaya bisa berhenti judi online? Karena ini sudah setahun tidak judi online loh pemirsa, meskipun begitu adiksi sekali. Sesaat lagi.